Minggu-minggu setelah malam keintiman pertama mereka mengalir dengan lembut bagai aliran sungai di musim kemarau. Hubungan Anton dan Rian tumbuh dalam keheningan yang penuh makna, dibangun melalui ritual-ritual kecil keseharian yang hanya mereka pahami. Pagi itu, Anton sudah berdiri di dapur kecil di belakang kos-kosan, menyiapkan sarapan untuk semua penghuni. Namun ada perlakuan khusus untuk Rian. Telur mata sapinya selalu matang sempurna, kopinya tidak terlalu pahit, dan ada potongan buah ekstra di piringnya. Rian yang biasanya begadang mengerjakan skripsi, kini selalu berusaha bangun lebih pagi, hanya untuk menikmati senyum hangat Anton dan secangkir kopi yang sudah menunggu di meja makan. "Skripsinya bagaimana?" tanya Anton suatu pagi sambil menyodorkan piring berisi nasi goreng spesial. "Lumayan, Pak. Bab 4 hampir selesai," jawab Rian bangga. "Jangan lupa istirahat. Matamu sembab," ucap Anton sambil tak sengaja menyentuh pelipis Rian. Siang hari, ketika kos-kosan sepi, Rian sering turun ke taman kecil di belakang rumah. Anton biasanya sedang merawat tanaman-tanamannya. Mereka duduk berdampingan di bangku kayu, bahu bertemu bahu. Kadang mereka bicara, kadang hanya diam menikmati sinar matahari. Rian curhat tentang dosen yang menyebalkan. Anton bercerita tentang masa mudanya dulu. Tangan mereka tak sengaja bersentuhan, dan tetap tinggal seperti itu bersentuhan lebih lama dari seharusnya. "Makan siang sudah siap," bisik Anton suatu siang. Tangannya dengan natural menepuk paha Rian sebelum berdiri. Rian tersipu, merasa hangat yang aneh tapi menyenangkan menjalar di seluruh tubuhnya. Malam adalah waktu favorit mereka. Setelah semua penghuni tertidur, Rian akan turun ke kamar Anton dengan alasan mengerjakan skripsi. Mereka duduk di sofa usang, laptop Rian di meja depan, tapi perhatian mereka lebih sering tertuju pada satu sama lain. "Leherku kaku," keluh Rian suatu malam. Anton langsung pindah duduk di belakangnya. Tangannya yang besar dan berotot mulai memijat dengan lembut. Tapi lama-kelamaan, pijatan itu berubah menjadi pelukan. Dan pelukan berubah menjadi ciuman lembut di pelipis. "Kamu tahu, sejak kamu ada, kos ini terasa seperti rumah lagi," bisik Anton suatu malam. Wajahnya sangat dekat dengan Rian. "Sejak Bapak ada, hidupku terasa lebih berarti," balas Rian, berani menatap langsung mata Anton. Mereka mulai tidur bersama di kamar Anton setiap akhir pekan. Bukan sekadar bercinta, tapi lebih banyak berpelukan, bercakap-cakap lembut, atau sekadar menikmati kehadiran satu sama lain. Rian suka tidur dengan kepalanya di dada Anton, mendengar detak jantungnya yang teratur. Anton senang membelai rambut Rian sampai pemuda itu tertidur pulas. Suatu sore, datanglah seorang wanita paruh baya ke kos-kosan. Ia adalah Bu Siska, adik Anton yang tinggal di kota sebelah. "Kok kamu terlihat bahagia sekali akhir-akhir ini?" tanya Bu Siska sambil memperhatikan Anton yang sedang menyiram tanaman. Anton tersenyum. "Biasa saja. Penghuni kos pada baik-baik." Tapi Bu Siska yang cerdik segera mencurigai sesuatu. Ia memperhatikan cara Anton memperlakukan Rian. Terlalu perhatian, terlalu dekat. Saat ia melihat Anton secara tak sengaja menyisir rambut Rian yang berantakan dengan gerakan penuh kasih, semuanya menjadi jelas. "Anton, kamu, dan Rian?" tanyanya diam-diam ketika mereka berdua saja. Wajah Anton berubah pucat. "Apa maksudmu?" "Jangan berpura-pura, aku bisa melihatnya. Kamu dan mahasiswa itu..." Bu Siska menggeleng-geleng kepala. "Ini tidak benar, Anton. Dia masih sangat muda, dan dia anak kosmu." "Kami tidak melakukan hal yang salah," bantah Anton, tapi suaranya gemetar. "Orang lain tidak akan mengerti. Keluarga kita tidak akan mengerti. Pikirkan reputasimu, Anton. Reputasi kos ini." Bu Siska pergi keesokan harinya, tapi kata-katanya meninggalkan bekas yang dalam. Malam itu, ketika Rian datang ke kamarnya seperti biasa, Anton terlihat diam dan menjaga jarak. "Ada apa, Pak?" tanya Rian khawatir. Mungkin kita harus mengurangi ini," ucap Anton, tak berani menatap Rian. Aku pikir kita terlalu dekat." Rian terdiam, wajahnya mencerminkan sakit hati yang dalam. "Apa karena tante kemarin? Apa kata orang lain lebih penting daripada perasaan kita?" "Bukan itu, Rian.
Tapi kamu masih muda. Masa depanmu masih panjang. Aku tidak ingin... Aku yang menentukan masa depanku, potong Rian. Suaranya bergetar. Dan aku mencintaimu, Pak. Itu pertama kalinya Rian mengucapkan kata itu. Udara di antara mereka seakan membeku. Anton menatap Rian, melihat air mata yang mulai menggenang di mata pemuda itu. Hatinya hancur. Tanpa bicara lagi, Rian berbalik dan meninggalkan kamar Anton. Pintu tertutup dengan lembut, tapi bagi Anton, suaranya bergema seperti petir. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, mereka tidur sendirian. Dan kedua-duanya merasakan kesepian yang lebih dalam dari sebelumnya.